Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melanjutkan materi di bab terakhir ya. Jadi ada dua yang kemarin kan minggu lalu kita PPB. Nah, sekarang masih kaitannya di satu bab ya, yaitu BPHTB. Sama satu lagi nanti di Bea Matrai. Nah, jadi pertemuan hari ini pertemuan terakhir ya, saya mengadakan memberikan video pembelajaran ini dalam rangka karena masih edaran libur Natal. Jadi supaya kita perkuliahan tetap berjalan, kita ketemu melalui LMS saja nanti. Jadi tidak ada gimmick, tapi kalian semoga dapat menyimak video pembelajaran ini secara seksama. Oke, kita masuk langsung ya ke BPHTB. Jadi BPHTB itu merupakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, nanti akan kita hitung berapa pajak terhutangnya. Ya, jadi secara kejadian hukumnya, ya bagaimana perolehan hak atas tanah dan bangunan ini. Nah, ini untuk informasi ada peraturan yang mengatur di BPHTB itu ya. Di Undang-Undang tahun 1960 tentang agraria sama untuk yang 1985 ya. Nah, kita masuk. Nah, di sini ya, objek BPHTB itu ya merupakan perolehan atas tanah dan bangunan. Nah, apa saja sih perolehannya yang terjadi? Ya, yang pertama karena jual beli, lalu yang kedua karena tukar menukar ya, ada hibah, terus ada wasiat ya teman-teman ya, ada waris dan pemasukan dalam perseroan, pemisahan hak, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan dan penggabungan usaha. Ada peluburan usaha. Nah, kalau misalnya eh, hak atas tanah dan bangunan, ya, kalau misalnya kalian masih bingung apa, nah di sini ada yang gampangnya supaya kalian dapat memahami. Yang pertama hak milik, ya. Oke, hak milik, terus hak guna usaha, ya, hak guna bangunan, ya. Biasanya kalau kita punya rumah itu kan kita nggak cuma punya sertifikat aja, ya. Nggak langsung gitu ya. Biasanya prosesnya itu dari SHGB dulu ya. Terus hak guna bangunan dulu, baru nanti akhirnya kita punya sertifikat. Nah, nah beberapa yang dimaksud dengan hak atas tanah itu ya, kalau kalian lihat di sini ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelola. Nah, jadi intinya ini ya teman-teman ya, yang menjadi objek pajaknya itu ya merupakan meliputi untuk tanah dan bangunan ya, tapi kegiatannya untuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan sebagainya tadi. Nah, pada pengecualian dari pengenaan BPHTB ini diantaranya untuk kepentingan pemerintah ya. Jadi gampangnya untuk kepentingan pemerintah itu biasanya dikecualikan ya dari BPHTB. Nah, siapa sih subjeknya? Ya, ada dua. Yang pertama orang pribadi dan yang kedua itu adalah perusahaan atau badan. Nah, tarifnya ya nanti menggunakan tarif tunggal 5%. Nah, dasar pengenaannya apa? Yang pertama dari jual beli ya atau harga transaksi, lalu dari tukar menukar ya, dari nilai pasar, dari nilai pasar waris, nilai pasar hibah itu merupakan dasar pengenaan pajak. Terus ada pemisahan ya, pemisahan kalau misalnya peralihan ya. Terus juga ada pemasukan dalam perseroan atau badan hukum. Nah, terus ada peralihan dari pelaksanaan putusan hakim. Nah, nilai perolehan ya. Jadi nanti di istilah BPHTB itu kalian harus tahu namanya NPOP-TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.
Nah, NPOP-TKP ini ditetapkan secara regional. Paling banyak itu 60 juta. Kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah ya yang diterima ya misalnya masih ada hubungan keluarga sedarah atau garis keturunannya ya itu nanti NPOP TKP ditetapkan secara regional itu paling tinggi itu 300 juta gitu teman-teman. Nah, jadi ya eh kita akan mencari dulu berapa NPOPKP. Jadi nilai perolehan objek pajak kena pajak itu rumusnya nanti dari NPOP ya. Nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan NPOP TKP. Nah, hasil pengurangan ini nanti akan kita kali dengan tarif tunggal berapa tadi? 5%. Nah, kita lihat di sini teman-teman ada kasus. Yang pertama, tanggal 4 Juli ya, wajib pajak ya, di sini inisialnya E, membeli tanah dengan nilai perolehannya 55 juta. Nah, belinya perolehannya 55 juta. Nah, ternyata di daerah tersebut NPOP TKP-nya itu adalah 60 juta. Nah, tentukan besarnya BPHTB yang harus dibayar. Ya, jadi di sini yang akan diketahui di soal itu adalah NPOP sama NPOP TKP. Cara ngitungnya, nah di sini ternyata NPOP-nya itu lebih kecil ya daripada NPOP TKP. Maka ya perolehan hak atas tanah ya itu tidak dikenakan BPHTB ya karena di sini NPOP-nya 55 juta sedangkan NPOP TKP-nya 60 di daerah itu. Jadi tidak dikenakan BPHTB atau pajak terhutangnya. Nah, ada kasus lagi teman-teman. Jadi kalau kasus yang kedua ini ya diketahui NPOP tuan D-nya itu 80 juta. Dan NPOP TKP-nya itu adalah 60 juta. Berapa BPHTB-nya? Ya, yang harus kita hitung adalah NPOP, tadi rumusnya ya dikurang NPOP TKP. 80 kita kurangi 60 juta, dapatnya adalah NPOP KP 20 juta. Nah, setelah dapat NPOP KP ini, nanti akan kita kali dengan tarif tunggal. Ya, untuk menghitung pajak terutangnya, tarif tunggalnya itu adalah 5%. Jadi tinggal dikali. 5% dikali dengan 20 juta sama dengan 1 juta. Jadi BPHTB ya, biaya perolehan hak atas tanah bangunan ya, atau disebutnya pajak terhutang, itu untuk Tuan D ya adalah sebesar 1 juta. Nah, kita sudah selesai di BPHTB. Sekarang kita lanjut ke bea matra ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bea matrai. Nah, bea matra itu diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, 2020 ya, maaf. Nah, di sini ada historinya ya, dari masa penjajahan Belanda sampai sekarang ya. Nah, kita lihat di sini ya, apa sih bedanya pajak sama bea? Jadi kalau bea itu tidak diperlukan nomor identitas baik wajib pajak maupun objek pajak. Nah, saat pembayaran pajak itu terjadi lebih dahulu daripada saat terhutang dan frekuensi pembayarannya itu dapat dilakukan secara insidentil ataupun berkali-kali dan tidak terikat dengan waktu, ya. Nah, ketentuan umum dari pengenaan bea matra yang pertama dokumen. Dokumen yang ditulis ya dalam bentuk tulisan tangan ataupun cetakan ya ataupun elektronik yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Yang kedua, tanda tangan atau lambang nama. Yang ketiga, ya, itu akan ada materai atau label ya akan ditempelkan pada dokumen. Nah, syarat syahnya ini nanti diatur pada pasal 1320 KUA Perdata. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, jadi dokumen yang dibuat sebagai alat ya tentunya harus menggunakan yang namanya bea materai supaya sah ya sebagai alat bukti yang sah, sangat sah kalau misalnya ada bea materainya. Nah, objeknya apa aja ya? Ada tadi ya dokumennya itu berupa surat perjanjian,
surat keterangan, surat pernyataan, ya, atau surat lainnya. Terus akte notaris, ya, akte pejabat pembuat akta tanah, ya, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Lalu ada dokumen transaksi, ya, terus ada dokumen lelang, ada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta, ya, dan dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tarif bea materai. Jadi, em, mulai dari 1 Januari 2021, itu tarif kita sudah berlakunya 10.000 ya, dengan gambar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, gambarnya seperti ini yang kita gunakan saat ini. Ini nanti diatur pada pasal 5. Nah, tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Nah, dokumen apa saja sih yang bisa menggunakan materai ya? Yang pertama, jumlah uangnya kita lihat. Jadi jumlah uang yang lebih dari 5 juta itu nanti akan bisa sudah bisa menggunakan materai ya. Dan biasanya pada tulisan kwitansi dengan jumlah nominal uang lebih dari 5 juta sudah pakai materai, nanti ada terbilangnya juga ya teman-teman. Nah, terus nanti eh, ada tanda tangan juga siapa penerima dan siapa yang membuat kwitansi ya. Jadi ada pengesahannya nanti. Nah, non-objek ya, kalau misalnya dokumen yang terkait lalu lintas. Kalau ijazah ya, tidak boleh ada materai. Terus tanda tangan pembayaran gaji, tanda tangan bukti penerimaan uang kas ya. Terus kwitansi untuk semua jenis pajak, tapi ya, heeh. Karena kalau biasanya kalau kita bayar pajak itu kan cuma tanda tangan aja, baik tanda tangan langsung atau tanda tangan elektronik ya, tidak perlu pakai bea materai. Nah, kalau kwitansi lain itu masih boleh ya, tapi kalau kwitansi untuk pembayaran jenis pajak itu tidak boleh. Nah, ini juga dokumen yang bukan objek bea materai ya. Misalnya dokumen untuk simpanan uang ya, surat berharga ya, surat gadai ya, itu biasanya enggak teman-teman. Terus tanda pembagian keuntungan ya, terus dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia. Nah, kapan sih saat terutangnya? Ya, yang pertama saat dokumennya itu sudah ditanda tangan, baik surat perjanjian, akta notaris atau salinannya. Nah, yang kedua pada saat dokumennya sudah selesai dibuat. Yang ketiga saat dokumennya diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Nah, terus dokumen yang diajukan ke pengadilan dan dokumen yang digunakan di Indonesia itu akan menjadi terhutang bea materai. Nah, ini materinya bisa teman-teman lanjutkan baca ya. Jadi saya menjelaskan yang poin-poinnya saja. Nah, kita masuk ke pihak pemungut. Jadi siapa pemungutnya? Jadi pemungutan bea materai yang terhutang atas dokumen ya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 2 ya. Yang pertama ya dia memiliki kewajiban memungut bea materai, yang kedua menyetorkan ke eh, kas negara, dan yang ketiga melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor DJP. Nah, ini pembayaran bea materai ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau yang kita gunakan di Indonesia itu umumnya materai tempel. Jadi materainya itu nanti ada gambar lambang negara Garuda Pancasila ya. Terus ada frase materai tempel dan angka yang menunjukkan nominal nilai materai itu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya.
Nah, jadi keabsahan aslinya itu sama kayak kita ngecek uang ya. Jadi pertama dilihat, diraba, terus bisa digoyang. Biasanya ada em, agak sedikit glossy gitu ya. Kalau misalnya kita goyang materainya itu biasanya agak ada kelihatan glossy atau bayangan warna terang. Tata cara pelunasan ya, jadi kalau materai yang ditempelkan ya, terus direkatkan itu merupakan pelunasan dari biaya materai. Nah, ini kalau materai elektronik itu bisa sama juga, tapi biasanya untuk yang kejadian tertentu ya teman-teman ya. Nah, tapi yang sering kita gunakan itu adalah materai tempel. Nah, ini boleh kalian baca. Nah, kalau misalnya suatu kejadian ya, ada misalnya wajib pajak ya, itu melakukan meniru atau memalsukan materai, maka nanti akan dikenakan denda sebesar 500 juta atau paling lama 7 tahun penjara. Ya, jadi memang materai itu kelihatan nominal kecil dan hal yang sepele. Tapi bagi yang melakukan penipuan ya, dalam arti meniru ya, eh, mencetak materai palsu itu bisa dikenakan pidana. Nah, biasanya kalau untuk yang kejadian peristiwa ya kepada misalnya akte notaris ya atau lembaga-lembaga yang sah, yang besar itu menggunakan materai, nah itu biasanya bisa didetek apakah materai yang digunakan ini asli atau palsu. Kapan sih kadaluarsanya? Ya, jadi biaya materai yang terhutang itu kadaluarsanya itu adalah 5 tahun. Nah, nanti kita ada latihan. Jadi contoh mengerjakan biaya materai. Nah, saya akan share contohnya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, ada yang namanya Tuan Lee Min Ho. Jadi seorang pengusaha bulan Januari 2023. Nah, Tuan Lee Min Ho ini mendirikan perusahaan namanya PT Jeguk. Nah, akte pendiriannya itu dibuat oleh Notaris Wu Bin. Ya, pada tanggal 5 Januari di 2022 dan dibuat salinan 10 rangkap ya. Terus biaya pembuatan aktenya itu adalah 50 juta. Nah, PT Jeguk punyanya Tuan Lee Min Ho ini menerbitkan cek bank namanya Bank ACB senilai 2 M. Nah, atas pembelian furniture untuk kantor barunya. Nah, karena masih merintis usaha, PT Jeguk menyewa gedung kantor dari Tuan Utomo ya sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, kira-kira ya berapa materai yang digunakan? Ya, di sini pertanyaannya. Berapa materai yang digunakan? Nah, yang pertama kita hitung dulu ya dari kejadian awal. Ya, jadi di sini kita kejadiannya yang pertama ada namanya akta pendirian. Ya, nah kita di sini bikin dulu. Di sini ada dokumen apa aja ya dari kejadian ini, terus jumlahnya perlu berapa. Nah, ini adalah nominal materai. Nah, yang pertama tadi adalah akte pendirian.
Ya, akte pendirian tadi dia 10 rangkap, berarti jumlahnya adalah 10. Nah, karena di sini kejadiannya tahun 2022, berarti kita sudah pakai materai yang 10.000. Nah, tinggal dikali ya. Sama dengan 10 dikali dengan 10.000 materai, yaitu eh, total materai untuk akte pendiriannya adalah 100.000. Nah, yang kedua itu kita punya apa teman-teman? Eh, biaya apa namanya nih? Oh ya, yang kedua di sini ya, biaya pembuatan akta. Nah, berarti ada nominal uang 50 juta. Kita perlu namanya kwitansi. Kwitansi dari akta pendirian. Nah, berapa nilai di kwitansi? Yaitu satu ya, pasti kwitansi. Nah, karena di sini tahunnya ini 2023 ya. Oke. Oh, sorry, ini tahunnya 2023 semua ya, teman-teman ya. Nah, ini saya benerin dulu. Nah, jadi di sini kejadiannya di tahun 2022 atau 23 itu masih menggunakan yang akte nilainya adalah 10.000. Nah, di sini yang untuk kwitansinya juga kita tulis nominalnya 10.000 dengan total materainya itu adalah 10.000 karena cuma satu ya di kwitansi. Nah, setelah di kwitansi ada di mana lagi ya? Yang kedua itu dicek ya, cek bank. Ya, cek bank ACB. Berapa kalau di cek bank itu pakainya satu juga ya teman-teman ya, sama. Nominal materainya itu adalah 10.000. Nah, ini tinggal kita kali. Nah, setelah dokumen cek apa lagi teman-teman? Terus dia melakukan sewa ya. Nah, sewanya itu untuk 5 tahun ya. Berarti di sini sewanya itu kepada Tuan Tomo. Berarti di sini ada dokumen namanya perjanjian sewa. Nah, dokumen perjanjian sewanya berarti itu sebesar 2 ya. Ya. Jadi 2 itu yang pertama untuk Tuan Lee Min Ho atau PT Jeguk, yang satu lagi untuk Pak Tomo. Jadi di sini kita kali 10.000 nominal materainya, totalnya adalah 20.000. Jadi nanti di dokumen perjanjian sewa itu pada tanda tangan nanti akan ada materai. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya, yang kelima itu ada yang namanya biaya sewa ya. Biaya sewa untuk kwitansinya ya teman-teman ya. Kwitansinya selama 5 tahun. Nah, di sini kwitansinya selama 5 tahun berarti kita butuh berapa? Butuh 5 ya. Sesuai dengan jumlah sewanya ya. Dikali dengan 10.000 juga. Totalnya adalah 50.000. Jadi total materai ya yang digunakan pada transaksi Tuan Lee Min Ho ya untuk membuka perusahaan itu sebesar 190.000. Jadi terdiri dari dia untuk membuat akte pendirian ya ada 10 rangkap. Kwitansi ya untuk bayar uangnya tadi senilai berapa? 50 juta ya, bayar ke notaris ya. Berarti butuh materainya satu. Terus untuk ke bank ya, bank ACB untuk pembelian furniture itu juga butuhnya satu perjanjian sewa. Nah, berarti di sini antara Tuan Lee Min Ho sama Pak Tomo ya masing-masing nanti akan tanda tangan, berarti kwitansinya itu 2. Yang terakhir ada biaya sewa ya, karena di sini sewanya selama 5 tahun, jadi membutuhkan kwitansinya juga 5. Nah, ini adalah total kwitansi yang digunakan. Ya, total materai yang digunakan. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah bahasan terakhir dari biaya materai. Jadi semoga dengan video pembelajaran yang saya bagikan hari ini dapat membantu teman-teman memahami materi
Yang pertama BPHTB dan yang